Masih bersama saya, Wiwil Resa dalam Kompas Pekalongan. Beralih ke berita lain, Saudara, dampak pemberlakuan PPKM darurat mengakibatkan sejumlah pusat perbelanjaan di Tegal merugi ratusan juta rupiah. Selain merugi, puluhan karyawan pun terancam dirumahkan karena sejumlah gerai non-esensial harus ditutup. Suasana pusat perbelanjaan terbesar di Kota Tegal, Rita Mall, nampak lebih sepi dibanding biasanya Minggu pagi. Patroli gabungan TNI Polri gencar dilakukan untuk menertibkan para pelanggan PPKM darurat karena hanya gerai yang menjual kebutuhan esensial yang masih diperbolehkan buka. Sehingga banyak gerai dan tenan yang memilih menutup usahanya karena khawatir dikenai sanksi seperti gerai busana, aksesoris hingga arena permainan anak. Sementara rumah makan dan kafe yang ada di dalam mal hanya melayani pesanan untuk dibawa pulang. Akibatnya, pengelola mal mengalami kerugian ratusan juta rupiah karena banyak gerai dan tenan yang ditutup. Manajer operasional Rita Mall Tegal, Alexander Peter, mengatakan saat pandemi tanpa pemberlakuan PPKM darurat saja sudah merumahkan 50% karyawannya. Dari sekitar 150 karyawan, kini hanya tersisa 75 karyawan yang masih bekerja. Mereka pun terancam dirumahkan kembali jika kondisi seperti saat ini terus terjadi hingga 20 hari ke depan. Apalagi biaya operasional mal cukup besar dan tidak ada pemotongan pajak. Pengusaha hanya mendapat penundaan kredit dan pemotongan pajak pada tahun pertama pandemi. Ya, harapannya ya pemerintah memberikan solusi yang terbaik ya, untuk mensupport kita, khususnya pengusaha ya. Pengusaha kita selama ini dari kondisi pandemi sampai saat ini ya berusaha untuk bertahan tanpa ada subsidi apapun dari pemerintah. Seperti itu. Kita harapkan ya mungkin ada bantuan atau ada subsidi dari pemerintah. Para pengusaha berharap pemerintah memberikan solusi dan bantuan setidaknya untuk mengurangi beban operasional mal. Saat pemberlakuan PPKM darurat 3-20 Juli mendatang, sejumlah mal di Kota Tegal dijaga aparat gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP. Yuli Hardianto, Kompas TV, Tegal. Ratusan kendaraan yang hendak keluar di gerbang tol Wuleri Kendal dipaksa putar balik karena tidak menunjukkan surat kelengkapan perjalanan. Tindakan tegas diambil petugas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan melaksanakan PPKM darurat. Satu persatu kendaraan yang baru saja keluar di gerbang tol Wuleri Kendal diperiksa kelengkapan surat perjalanannya oleh tim gabungan yang terdiri dari Satlantas Polres Kendal, TNI, dan Disub Kendal. Petugas memeriksa kelengkapan seperti surat perjalanan, hasil swab antigen, dan sertifikat vaksin. Mereka yang tidak bisa menunjukkan kelengkapan surat tersebut terpaksa diminta masuk kembali ke jalan tol dan diminta putar balik. Kasat Lantas Polres Kendal, AKP Hari Condro Ribowo, mengatakan hasil penyekatan di gerbang tol Wuleri tercatat 100 lebih kendaraan diminta putar balik. Untuk kendaraan bus besar ada sekitar 59 bus dan minibus travel sebanyak 40 unit. Total yang diperiksa kelengkapan suratnya mencapai 250 kendaraan. Putar balik bus sebanyak 59 bus dan untuk minibus ataupun mobil penumpang sebanyak 40. Yang kita putar balikkan karena tidak memiliki surat kelengkapan administrasi terkait perjalanan, terkait SIKM ataupun surat vaksin ataupun hasil PCR ataupun swab antigen. Penyekatan ini akan terus dilakukan untuk mendukung pelaksanaan PPKM darurat dan mencegah penularan COVID-19. Tindakan tegas yang dilakukan petugas diharapkan dapat mengurangi mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat. Danang Prakosa, Kompas TV, Kendal. Pemberlakuan PPKM darurat ruas jalur Pantura Kota Brebes ditutup untuk semua kendaraan roda 4 atau lebih. Arus lalu lintas dialihkan ke pintu tol Brebes Timur dan keluar di Brebes Barat atau sebaliknya. Satlantas Polres Brebes mengalihkan semua kendaraan roda 4 atau lebih yang akan memasuki kota Brebes sejak Sabtu pagi. Semua kendaraan pribadi, angkutan umum, dan kendaraan berat diarahkan memasuki pintu tol Brebes Timur dan keluar di pintu tol Brebes Barat maupun sebaliknya. Hanya sepeda motor yang masih diperbolehkan masuk ke dalam kota Brebes. Kasat Lantas Polres Brebes AKP Putri Nurholifah mengatakan, pihaknya melakukan pembatasan arus lalu lintas di 6 titik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sementara di jalur Pantura berbatasan Jawa Tengah Jawa Barat, polisi memeriksa surat bebas COVID dan kartu vaksinasi bagi para pengguna jalan.
Jika tidak dapat menunjukkan surat tersebut, maka tidak boleh melanjutkan perjalanan. Untuk PPKM darurat ini, kita melihat situasi dan kondisi. Apabila angka grafik COVID ini terus naik, nanti kita lanjutkan sampai dengan tanggal 20. Dari tanggal 3 sampai dengan 20. Untuk di rest area, sama juga. Kita akan melaksanakan pengecekan dan juga random sampling dan juga himbauan. Untuk rest area tidak melaksanakan makan di tempat. Jadi hanya membeli, dibungkus, kemudian makan di mobil untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Pengalihan arus di masa pemberlakuan PPKM darurat akan terus dilakukan hingga berakhirnya PPKM darurat 20 Juli mendatang. Yuli Hardianto, Kompas TV, Brebes. Warung gratiskan jualannya bagi penderita COVID-19. Tunggu setelah jeda berikut ini.